Silakan Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Gania Maranati. Jadi saya adalah fisioterapis yang akan memandu berjalannya terapi Ibu ke depannya. Jadi sebelumnya Ibu siapa nama Pak? Sudah usia berapa sih? 22 tahun. Agama apa sih? Agama Kristen. Oh iya. Apa pekerjaan Pak? Kristen. Kalau boleh tahu di mana kita tinggal dan kalau hobinya bermain game. Oh iya. Jadi masuk ke data medis. Data medis di rumah sakit itu nama pasien itu Margaret, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosanya itu multiple sclerosis. Catatan klinisnya itu riwayat penyakitnya itu ada demam. Pemeriksaan fisiknya itu pasien merasa diplopia atau penglihatan mata ganda, nyeri otot dan sendi, penglihatan mata kabur, serta kesemutan pada kedua tungkai bawah. Lalu adapun terapi yang didapat di rumah sakit itu merupakan diasiase modifying therapist. Lalu ada rujukan dari dokter yaitu rujukan ke fisioterapi. Tapi Bu, keluhan utama apa? Adanya kesemutan dan kelemahan pada kedua tungkai saya dan dalam saya. Terus ada juga gangguan penglihatan dan juga ada gangguan pada aktivitas saya dan mudah sekali. Jadi riwayat penyakit sekarang yaitu pasien mengeluh kaki kirinya kesemutan dan mengalami kelemahan otot serta gangguan koordinasi diikuti oleh kaki kanan dan meluas sampai pinggang. Pasien juga mengalami gangguan penglihatan. Pasien juga mengatakan mudah lelah, lemas dan sering pusing serta sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari sejak 3 minggu yang lalu. Kemudian oleh anggota keluarga membawa pasien ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan didiagnosis multiple sclerosis. Riwayat penyakit dahulu Ibu ada? Ada demam. Kalau penyakit riwayat penyerta? Ada juga demam. Kalau riwayat penyakit keluarga? Juga ada. Kalau riwayat kesehatan lingkungan Ibu ada? Ada di kekuatan fisikal dan adanya pembuangan sampah. Oke, jadi medikamentosanya itu paracetamol untuk demam. Nah, anamnesis sistemnya yaitu psikogen itu kecemasan, neurogen itu tractus corticospinal, tractus spinothalamicus anterior, tractus PCML, tractus vestibulococlear, nervus opticus, saraf otonom, nervus cranial dan cerebellum. Muskulotendinogennya yaitu muscle weakness dan spastisitas pada semua ekstremitas, dan osteoartrogennya yaitu glenohumeral joint, humeroradial joint, humeroulnar joint, radiocarpal joint, acetabulofemoral joint, tibiofemoral joint, patellofemoral joint, dan talocruralis joint. Selanjutnya objektif. Yang pertama itu vital sign. Jadi tekanan darah pasien itu 100/70 mm air raksa. Selanjutnya denyut nadinya itu 98 kali per menit. Selanjutnya suhu badan 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya pernapasannya 24 kali per menit. Berat badannya pasien itu 60 kg dan tinggi badannya 160 cm. Ya. Selanjutnya pemeriksaan statis. Jadi ekspresi wajah pasien itu tampak pucat dan lelah. Selanjutnya postur tubuhnya itu sedikit condong ke satu sisi, yaitu ke sisi kanan. Selanjutnya lagi postur tubuh pasien tampak membungkuk atau kiposis. Selanjutnya asimetris pada area bahunya. Yang terakhir pasien tadi datang menggunakan tongkat. Selanjutnya pemeriksaan dinamis. Jadi tadi pola langkah pasien itu lebar dan pendek. Selanjutnya pasien tampak kesulitan berjalan sehingga sedikit membutuhkan bantuan. Selanjutnya tremor dan gerakan lambat. Dan yang terakhir pasien tampak kesulitan. Baik, selanjutnya palpasi.
Baik, dari hasil pemeriksaan palpasi didapatkan suhu pasien itu hangat yang disebabkan oleh demam, selanjutnya kontur kulit, terjadi penebalan kulit, selanjutnya udem ada pada semua joint, selanjutnya ada juga spastisitas, selanjutnya ada juga hipertonus dan ada tenderness di glenohumeral joint, humeroradial joint, humeroulnar joint, radiocarpal joint, hip joint, knee joint, dan ankle joint. Selanjutnya adalah tes auskultasi abdomen. Nah, ini tuh untuk mendengarkan apakah ada suara abnormal pada bagian-bagian yang ada di abdomen. Ini tuh bisa menilai fungsi sistem saraf otonom dari pasien dengan gangguan multiple sclerosis. Jadi di sini untuk titiknya itu ada 4. Yang pertama itu di kuadran kanan bawah. Nih. Di sini. Terus ada kuadran kanan atas pas di bawah tulang rusuk pasien. Kemudian ada kuadran kiri atas sama berada di bawah tulang rusuk pasien. Kemudian ada kuadran kiri bawah. Nah, kita itu lakukan auskultasi pada keempat titik tersebut. Setelah dari hasil pemeriksaan itu terdapat suara abnormal pada bagian ginjal pasien, yakni ada di kuadran kanan atas yang menandakan ini ada gangguan berkemih pada pasien. Selanjutnya itu ada perkusi abdomen. Ya, ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah ada suara-suara abnormal pada bagian-bagian abdomen. Jadi kalau untuk perkusi abdomen itu ada 9 titik. Nah, yang pertama itu ada hipogastrik kanan. Titik pertama, hipogastrik kanan. Nah, cara melakukannya itu dengan mengetuk pada area ini. Selanjutnya ada titik epigastrik. Selanjutnya ada titik hipogastrik kiri. Selanjutnya untuk regio lumbar bagian kanan. Kemudian untuk umbilical regio, lumbal bagian kiri, iliak bagian kanan, hipogastrik atau bagian pubik pasien, dan iliak bagian kiri. Nah, pada pemeriksaan pasien dengan multiple sclerosis itu terdapat suara abnormal pada bagian hipogastrik bagian kanan. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya PFGD pada ankle. Yang pertama itu pada sisi sinistra. Selanjutnya pada sisi sinistra. Tiga. Baik, selanjutnya pada knee.
Selanjutnya pada sisi sinistra. Tiga. Selanjutnya pada grip. Tiga. Selanjutnya pada wrist and hand. Ya. Baik, selanjutnya pada shoulder. Ya. Selanjutnya pada vertikal. Baik Pak, jadi di sini ada alat untuk mengukur nyeri. Nah, untuk nilai 0 itu tidak ada nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 itu nyeri hebat, 10 itu sangat nyeri. Baik Pak, bisa kita angkat tangan ke atas begini. Seberapa nyeri yang kita rasa, bisa kita geser ini Pak. Kalau saya tekan begini Pak, seberapa nyeri yang kita rasa? Kalau dengki Pak, baik, selanjutnya yaitu tes MMT. Jadi tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan otot pasien. Baik Pak, jadi angkat ki tangan ke atas, tapi tahan ki, berikan tahanan di tangan kok. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan nervus cranialis. Yang pertama itu ada nervus opticus yang bertujuan untuk menilai ketajaman penglihatan. Baik Ibu, coba tutup mata sebelah dengan menggunakan tangan kiri. Terus coba lihat ini huruf apa? Ini. Coba di sisi sebelah kanannya. Ini hurufnya apa Ibu? Baik, itu asalnya itu positif. Sudah mau? Baik, selanjutnya itu ada nervus koklear yang bertujuan untuk menilai gerakan mata ke bawah dan ke medial. Baik Ibu, coba lihat benda ini. Ikutin benda ini Ibu. Hasilnya itu positif. Selanjutnya itu ada nervus trigeminal yang bertujuan untuk menilai sensori wajah dan motorik otot. Jadi cara melakukan itu kita sentuh dahi pasien. Terus pasien ini melakukan arahannya. Coba titik pandangnya. Oke. Nilainya itu positif. Sudah baik, selanjutnya itu ada nervus abducens yang bertujuan untuk menilai gerakan lateral bola mata pasien. Dan jadi cara melakukannya itu
itu minta pasien mengikuti gerakan jari atau benda sesuai yang gerak. Ibu tolong lihat ini benda terus ikutin ya. Hasilnya itu positif. Selanjutnya itu ada nerve facialis yang bertujuan untuk menyalai motorik otot wajah. Cara melakukannya itu minta pasien untuk mengangkat alisnya, menutup mata rapat, terus tersenyum. Coba ibu angkat alisnya. Terus tutup mata tak dalam rapat. Oke. Nilainya itu positif. Oke. Baik, selanjutnya itu ada nervus vestibulocochlear yang bertujuan untuk menilai pendengaran dan keseimbangan. Cara melakukannya itu coba ibu dengar bunyinya. Oke, nilainya itu positif. Oke, selanjutnya itu ada nervus glossopharyngeus. Apakah ini? Baik, selanjutnya itu ada nervus glossopharyngeus yang bertujuan untuk menilai refleks faring dan sensasi pada lidah bagian belakang. Jadi cara pemeriksaan itu untuk sentuh bagian belakang faring atau pada refleks mata. Jadi nilainya itu positif. Sudah itu ada nervus vagus yang bertujuan untuk menilai fungsi motorik faring dan taring. Cara melakukannya itu minta pasien mengucapkan A, dan kita lihat ada elevasi full. Coba ibu bilang A, keras lagi. A. Boleh mana? Selanjutnya itu ada nervus vagus yang bertujuan untuk menilai fungsi motorik faring dan taring. Cara melakukannya itu minta pasien mengucapkan A. Coba ibu katakan A. Lagi ibu A. Oke, nilainya itu positif. Selanjutnya member test. Yang pertama berdiri dengan kaki rapat dengan mata terbuka. Coba berdiri ibu. Rapatkan kaki kita. Oke, tahan selama 30 detik. Jaga keseimbangan saya, jangan sampai jatuh. Oke, kembali ke posisi normal. Lebih tidak ya. Rapatkan lagi kaki kita. Tutup mata sekarang. Oke, selanjutnya normalkan kaki kita. Kemudian kita ikuti kak, seperti ini. Oke, buka mata tak. Tahan 30 detik. Oke, normal kembali bu. Lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kita. Oke, tahan mata, tutup mata tak. Oke, tahan, jaga keseimbangan tak. Oke, kembali posisi normal. Oke, duduk ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tesnya semua positif, yang berarti ada gangguan keseimbangan. Yang kedua itu ada intentional tremor, jadi bisa melakukan bersamaan dengan gerakan heel to shin untuk bisa melihat apakah ada tremor, hasilnya itu abnormal. Yang ketiga itu ada resting tremor test, di mana kita meminta pasien untuk duduk dengan rileks dan melihat apakah ada tremor pada tangan dan jari-jarinya, dan hasilnya itu abnormal, di mana ada tremor halus pada jari-jarinya. Jadi tes yang keempat itu ada tes kinetic tremor. Baik, selanjutnya itu yang keempat ada pemeriksaan kinetic tremor yang dapat dilakukan. Baik, selanjutnya itu ada kinetic tremor. Nah itu mirip seperti tes koordinasi. Jadi ibu pegang ki, ibu minta pakai jari telunjuk bawa ki ke tangan. Jadi dari hasil tes pemeriksaan itu abnormal, yaitu adanya tremor. Baik, selanjutnya time and up go test. Jadi ibu silakan berjalan sejauh titik yang setanda itu. Kemudian kalau misalnya kita capek atau ada dirasa nyeri, silakan berhenti. Kemudian kita lanjutkan. Oke, baik, sebantu Ki. Oke, silakan berjalan.
pemeriksaan didapati bahwa pasien berjalan selama 35 detik yang menandakan adanya mobilitas parah atau berat. Baik, selanjutnya adalah gait analysis test. Jadi gait analysis test ini digunakan untuk melihat pola langkah dari pasien dengan gangguan multiple sclerosis. Kita bisa melihat pola apa saja yang hilang pada pasien dengan gangguan multiple sclerosis. Jadi Kak, mungkin kita bisa jalan sebanyak 5 langkah ke depan. Tapi tenang, ada saya yang jaga di belakang ini. Coba. Oke. Nah, dari pola langkah pasien kita bisa lihat bahwa langkah pasien itu lebar dan pendek, di mana artinya ada fase yang hilang pada pola langkah pasien ini, yakni fase mid swing atau fase pertengahan saat fase melayang. Terima kasih, Yu. Baik, selanjutnya adalah balance scale. Nah, bar balance scale ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan untuk menjaga keseimbangan pasien saat melakukan aktivitas. Nah, yang pertama itu ada duduk berdiri. Eka, coba kita berdiri. Oke, sekarang coba duduk lagi. Sekarang coba kita duduk, sekarang berdiri, tapi jangan dipegang ini. Iya. Sekarang mungkin bisa dipegang di sini kursi ini. Coba kita berdiri tapi kita tutup mata tak? Sekarang coba kesiram pakai kaki kita. Oke, duduk lagi. Coba kita berdiri lagi. Angkat kaki kita satu bisa. Coba kita ambil ini palu. Ini. Baik, jadi kesimpulan dari berbalance scale ini, pasien terlihat kesulitan berat atau memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas dan kesulitan menjaga keseimbangannya. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan Ashworth. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengukur kekakuan otot pasien. Nah, ini tuh ada nilai 0 sampai nilai 4. Kalau nilai 0 itu tidak ada kekakuan otot sama sekali, jadi ototnya itu masih normal. Nilai otot 1 ada sedikit kekakuan tapi masih bisa full ROM. Nilai otot 1 plus di awal gerakan itu terdapat resistensi tapi masih bisa digerakkan full ROM. Nilai otot 2, jadi kekakuannya itu sudah jelas, agak jelas, tapi masih bisa dilakukan full ROM walaupun agak sulit. Nilai otot 3 itu di awal gerakan itu kekakuan ototnya itu sudah sangat jelas dan pasien itu tidak bisa melakukan gerakan pasif. Dan nilai otot 4 itu ototnya itu sudah pakai maksimal, pasien sudah tidak bisa menggerakkan secara full ROM. Jadi Ashworth scale ini dilakukan di semua regio, yaitu regio cervical, thoracal, lumbar, shoulder, elbow, hip, knee, dan ankle. Dan regio cervical, thoracal, lumbar, dan shoulder itu nilainya itu 1 plus, dan hip, knee, dan ankle itu nilai 2.
Selanjutnya ada tes koordinasi. Tes ini berfungsi untuk mengetahui apakah pasien kita ini terkena gangguan koordinasi atau tidak. Yang pertama, jari ke hidung. Coba kita sentuh jari dulu, terus ke hidung Pak. Selanjutnya jari pasien ke jari fisioterapi. Selanjutnya jari ke jari tangan yang lain. Coba kita sentuh jari Kak sendiri, Bu. Selanjutnya menggenggam. Coba kita genggam tanganku, Bu. Selanjutnya pronasi, supinasi. Coba kita lakukan gerakan seperti ini. Tepuk tangan. Selanjutnya menggambar lingkaran dengan tangan. Coba kita gambar lingkaran, Bu. Pause dulu kan ya. Selanjutnya menggambar lingkaran dengan kaki. Selanjutnya itu ada tes sensorik. Tes sensorik ini dia tuh untuk mengetahui apakah ada disfungsi pada saraf yang mengantarkan impuls sensorik pada pasien. Yang pertama itu ada tekanan halus. Tekanan halus ini dia tuh untuk mengetahui apakah masih ada jaras untuk mengetahui. Selanjutnya itu ada tes MMSE. Fungsi dari tes MMSE ini untuk mengetahui kemampuan kognitif pada pasien. Baik Kak, sekarang itu tahun berapa? Tahun 2025. Kalau sekarang hari apa? Hari Minggu. 2 hari ke depan hari apa? Hari Selasa. Coba kita angkat tangan kiri kita. Sudah kau? Kalau ini benda apa? Oke, tutup dulu. Sekarang saya ucapkan kalimat Kak, terus kita tulis nanti apa yang saya bilang. Sekarang hari Minggu. Kita salah. 1, 2, 3. Dari tes MMSE yang sudah dilakukan, pasien itu mendapatkan total nilai 22, di mana dari hasil interpretasinya itu dia itu terkena gangguan kognitif ringan. Baik, selanjutnya adalah tes 6-minute walk, di mana tes ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas fungsional pasien, terutama dalam kardiorespirasi pasien. Langkahnya itu pasien diarahkan untuk berjalan kurang lebih dari 6 menit. Dengan langkahnya itu sesuai dengan kecepatan pasien. Nah, jika pasien merasa lelah, pasien boleh istirahat namun harus melanjutkan perjalanan tersebut. Baik, untuk pasien kami itu langkahnya sekitar 400 meter. Untuk interpretasinya itu kurang sekali. Ini adalah pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama itu pemeriksaan refleks pada bicep pasien. Selanjutnya pemeriksaan pada refleks triceps. Selanjutnya pemeriksaan pada refleks patella pasien. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan pada tendon Achilles pasien. Untuk semua pemeriksaan fisiologis hasilnya itu hiperrefleks. Selanjutnya adalah pemeriksaan
patologis. Yang pertama itu pemeriksaan refleks Hoffman. Untuk pemeriksaan itu hasilnya positif, di mana tangan pasien itu ada fleksi dan jarinya itu ada abduksi pada jari jempolnya. Selanjutnya ada pemeriksaan reflektromer. Di mana untuk interpretasinya itu pasien kami positif, di mana tangan-tangan pasien itu ada fleksi dan pada jempolnya itu ada adduksi. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan patologis pada refleks Babinski. Untuk pasien kami itu interpretasinya itu positif, di mana kaki pasien itu ada dorsofleksi dan jari-jari lainnya itu ada yang bermekaran. Oke, baik, selanjutnya ada tes Hiltusin. Nah, tes ini itu digunakan untuk menilai fungsi cerebellum dalam mengontrol koordinasi. Jadi posisi pasien dalam kondisi berbaring, kemudian satu kaki diluruskan, kemudian satu kaki ditekuk, lalu tumitnya berada di atas lutut yang lurus. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menggerakkan tumitnya secara lurus ke bawah. Coba kita gerakan tumitnya naik turun. Nah, terus diperhatikan apakah pasien dapat melakukannya secara lurus dan terkoordinasi. Nah, dalam tes ini hasilnya positif, yaitu pasien mengalami gangguan koordinasi. Kemudian selanjutnya ada tes ADL atau Activity Daily Living. Nah, ini digunakan untuk mengukur kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sebelumnya apakah pasien ini dapat makan dengan secara mandiri atau membutuhkan bantuan? Belakangan ini pasien itu makan harus dibantu. Kalau aktivitas mandi juga harus dibantu, tidak bisa sendiri. Berpakaian Berpakaian pun begitu, harus dibantu. Berhias diri Dibantu juga, bermasalah kesehatannya. Kalau dalam mengontrol BAK sama BAB-nya? Kayaknya agak sulit ini belakangan kontrol itu. Kalau dalam hal berpindah dari tempat duduk kemudian berjalan di permukaan datar, harus juga dibantu itu. Oh iya, apalagi kalau naik tangga Iya, kalau itu masanya nggak bisa. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ADL, nah interpretasi dari pasien kami ini mengalami ketergantungan berat. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan Fetish Severity Scale atau FSS, atau yang dikenal dengan skala keparahan kelelahan, yang dimana ini merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur keparahan kelelahan pada pasien multiple sclerosis. Nah, skala ini terdiri dari 9 pertanyaan kuesioner dengan skala 7 poin yang dimulai dari sangat tidak setuju dan sangat setuju. Nah, saya sudah melakukan kuesioner kepada pasien saya yang menderita multiple sclerosis. Nah, adapun 9 pertanyaannya yaitu kelelahan mengganggu aktivitas saya, yang dimana skornya yaitu 6. Yang kedua yaitu kelelahan mengganggu tanggung jawab fisik saya, yang dimana skornya yaitu 5. Dan yang ketiga ada kelelahan merupakan salah satu gejala paling melelahkan yang saya alami, yaitu dengan skor 5 juga. Dan yang keempat yaitu kelelahan mengganggu pekerjaan, keluarga,
dan kehidupan sosial saya, yang dimana di situ skornya 6. Dan yang kelima, kelelahan menyebabkan kesulitan yang keenam, kelelahan menyebabkan kesulitan perhatian dan konsentrasi dengan skor 5. Dan yang ketujuh, latihan membuat kelelahan saya semakin parah dengan skor 7. Kelelahan saya mencegah saya melakukan apa yang saya inginkan dengan skor 5. Dan yang pertanyaan ke-9 terakhir itu, kelelahan adalah gejala yang paling melelahkan dibanding gejala lainnya dengan skor 4. Adapun total dari keseluruhan pertanyaan kuesioner tadi yaitu 49. Dengan interpretasi di skor 9 sampai 36 itu fetish ringan atau dapat diterima. Dengan skor 37 sampai 54 itu fetish moderat yang mungkin memerlukan perhatian medis atau penyesuaian gaya hidup. Dan yang ketiga, skor 55 sampai 63 fetish parah yang membutuhkan evaluasi medis lebih lanjut dan intervensi klinis untuk manajemen gejalanya. Jadi total dari kuesioner tadi itu masuk pada intervensi kedua, yaitu fetish moderat yang mungkin memerlukan perhatian medis dan penyesuaian gaya hidup. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu asesmen, diagnosa, dan problematik fisioterapi. Yang pertama, diagnosa. Ada diagnosa medis yaitu multiple sclerosis atau MS. Yang kedua, diagnosis fisioterapi yaitu gangguan fungsi sistem muskuloskeletal pada seluruh ekstremitas, disertai dengan gangguan keseimbangan, koordinasi, nistagmus, serta inkontinensia urin dan alfi akibat proses demyelinisasi sistem saraf pusat yang konsisten dengan diagnosis multiple sclerosis. Untuk tujuan fisioterapi, yang pertama tujuan jangka pendek. Yang pertama, mengatasi kecemasan, mengurangi nyeri, mengatasi spastisitas, mempertahankan kekuatan otot, mengembalikan range of motion, mengembalikan fungsi sensorik, dan yang terakhir memperkuat otot dasar panggul. Dan yang kedua, tujuan jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot, yang kedua, mempertahankan range of motion, yang ketiga, mencegah atrofi, yang keempat, mencegah gangguan pernafasan, dan yang terakhir, mengembalikan aktivitas fungsional. Selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi. Yang pertama itu problem fisioterapinya itu penurunan rasa percaya diri. Modalitas terpilihnya yaitu breathing exercise selama frekuensinya itu selama terapi, fokus pasien, dan tekniknya itu CBT atau pernapasan diafragma, dan tekniknya waktunya itu 3 menit. Baik, Ibu letakkan tangan satu di dada dan satu di perut, lalu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik dan hembuskan perlahan selama 6 detik, dan ulangi 5-10 kali. Yang kedua yaitu problem fisioterapinya yaitu nyeri sendi, dengan modalitas terpilihnya yaitu ultrasound dengan dosis dengan frekuensi 1 kali per terapi dengan intensitas 0,8 sampai dengan 1,0 cm. Tekniknya itu pulsate dan waktunya itu 10 menit per sesi. Yang ketiga yaitu spastisitas dengan modalitas terpilihnya electrical therapy dengan dosis 1 kali seminggu dengan intensitas 1 sampai 4 dengan teknik tense low frekuensi dan dengan waktu 15 menit per sesi. Selanjutnya roots yang merupakan teknik dari MNBTS juga. Jadi di sini saya akan melakukan teknik instructed stretch. Jadi cara melakukan itu
Jadi posisi pasien seperti ini, kemudian kenapa pasien harus menahan beban agar dapat menurunkan kontrakturnya. Kemudian pada saat posisi ini kita suruh pasien untuk melakukan gerakan menggenggam dan menutup untuk meningkatkan tonus otot. Baik, kita kasih tegak kepala tak lurus ke depan, kemudian genggam dan buka telapak tangannya. Oke, buka, genggam lagi, buka, genggam, buka. Baik, selanjutnya bagian NMBTS selanjutnya yaitu teknik myofascial release, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi perlengketan pada suatu jaringan. Nah, langkah pertamanya itu kita bisa menggunakan minyak untuk melakukan pemijatan. Pemijatannya itu digunakan pada otot-otot seperti gastrocnemius. Pemijatannya itu seperti ini. Dari atas ke bawah, terus diulang lagi dari atas ke bawah. Seperti itu. Di teknik MMBTS selanjutnya yaitu MAPS atau Muscle Energy Technical Stimulation. Ya, ini tuh bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot dan memperkuat range of motion pada persendian. Baik, yang pertama itu ada contraction stretching ini, lalu yang kedua ada reciprocal stretch, dan yang ketiga ada isometric post isometric stretching. Intervensi dari bagian MMBTS selanjutnya adalah Boston Technique. Jadi ini tuh bisa berfungsi untuk memulihkan fungsi motorik dari pasien dengan gangguan multiple sclerosis. Ini juga bisa digunakan untuk pasien yang terkena gangguan aktivitas daily living-nya. Jadi pasien ini menghadap habis terus tidak. Nah, tangan terapis itu masuk menyilang ke tangan pasien, kemudian tangan satunya berada di bagian belakang. Terus kita selanjutnya untuk translation, posisi pasien tetap sama seperti yang tadi. Tangan terapis berada di kedua sikunya. Selanjutnya kita arahkan untuk kiri. Selanjutnya tangan pasien menggenggam tangan terapis. Selanjutnya kita lakukan yang selanjutnya yaitu problemnya yaitu kontraktur dan modalitas terkininya itu stretching. Dengan frekuensi setiap hari, intensitas 8 sampai 3 sampai 5 kali repetisi, dan tekniknya itu stretching dengan waktu 5 menit. Yang pertama itu Yang pertama itu saya akan melakukan stretching bicep. Yang kedua yaitu stretching tricep. Selanjutnya yaitu mengembalikan rentang gerak latihan dengan dosis setiap terapi, dan intensitas itu 8 sampai 8 hit per 3 sampai 5 kali repetisi dengan teknik Promax dengan waktu 5 menit. Yang pertama yaitu shoulder.
fleksi, ekstensi. Yang kedua yaitu elbow, fleksi, ekstensi, dan yang ketiga itu twist, fleksi dan ekstensi. Terus yang keempat yaitu hinge, fleksi dan ekstensi. Baik, intervensi selanjutnya yaitu ada pada gangguan kelemahan otot itu yang diberikan ada terapi latihan atau strengthening dengan isometric exercise. Frekuensinya itu setiap terapi intensitas itu 8 kali 3 sampai 5 kali repetisi, waktunya itu 10 menit. Lalu sini saya akan melakukannya. Di sini saya akan mencontohkan pada radio vertikal. Baik Ibu, lawan tangan saya. 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 Baik. Selanjutnya masih pada kelemahan otot itu ada electrical therapy dengan menggunakan NMS. Frekuensinya itu 3 kali per minggu, intensitasnya itu 2 sampai 50 Hz dan waktunya itu 10 menit. Baik, selanjutnya intervensi pada gangguan sensorik yaitu memberikan latihan proprioceptif. Bisa dengan 2 cara yaitu memberikan static balance exercise dan dynamic balance exercise. Jadi pada static balance exercise itu yang pertama ada sit together, jadi pasien itu hanya berdiri saja seperti ini, fisioterapis memegang dari belakangnya. Selanjutnya ada semi tandem exercise, jadi pasien itu tapi Ibu begini, kasih begini ketika lalu adapun pada dynamic balance exercise itu pasien itu berjalan kasih begini Bu, ini peminta bersentuhan dengan jari-jari kita, jalan kita terus Ibu. Fisioterapis memegangi dari belakang. Nah, jadi pada latihan ini frekuensinya itu 3 kali per minggu, intensitasnya rendah sampai sedang dan waktunya itu 15 menit. Baik, pada intervensi selanjutnya yaitu intervensi meningkatkan kemandirian ADL. Diberikan latihan fungsional dengan frekuensi itu 3 kali per minggu, intensitasnya itu latihan dengan intensitas rendah, fokus pada teknik yang benar. Lalu ada waktunya itu 5 menit per sesi. Jadi yang diberikan itu sit to stand, walking practice, dan transfer training. Baik, lanjutan dari sebelumnya masih dengan intervensi meningkatkan kemandirian ADL. Selain memberikan latihan fungsional, diberikan juga PNF. Jadi pada PNF ini frekuensinya itu 3 sampai 5 kali per minggu, intensitasnya ringan sampai sedang, lalu waktunya itu 3 sampai 5 menit per pola PNF. Baik, intervensi selanjutnya yaitu ada gangguan inkontinensia urin dan ALPI. Jadi yang kita berikan pada pasien yaitu Kegel exercise. Jadi frekuensinya itu 3-4 kali per hari, intensitasnya itu sesuai toleransi dari pasien, waktunya itu 5-10 menit per sesi. Jadi tata caranya itu
Ibu angkat kaki, tepuk kaki, lalu angkat kaki, pantatnya. Bisa ditahan Ibu. Jadi di perut itu kayak menahan kencing, jadi kayak kasih kayak kita ada tahanan di sini dari lubang. Selanjutnya ada prognosis, di mana prognosis pada penderita multiple sklerosis itu dapat menyebabkan kelemahan otot, peningkatan tonus atau spastisitas, serta gangguan kemampuan gerak fungsional seperti berjalan, berpindah posisi, dan menjaga postur tubuh. Pasien dapat mengalami vertigo, gangguan keseimbangan, dan peningkatan risiko jatuh. Adapun disfungsi pada saraf fasialis akan mengganggu ekspresi wajah, bicara, dan kenyamanan sosial, serta dapat memicu gangguan koordinasi, ataksia, serta tremor yang menghambat aktivitas sehari-hari seperti makan, menulis, dan berpakaian. Selanjutnya ada home program. Jadi Bu, ada beberapa latihan yang dapat Ibu lakukan di rumah. Misalnya seperti, coba kita berbaring Bu. Kemudian nanti kakinya seperti ini. Terus Ibu bisa mengangkat pinggul Ibu. Jadi ditahan beberapa detik, bisa 3-5 detik, kemudian diturunkan. Ini untuk melatih kekuatan. Kemudian yang kedua, kita bisa berdiri, kemudian sandar di dinding, kemudian ambil posisi seperti sedang duduk di kursi. Kemudian posisi ini bisa ditahan 5-10 detik, kemudian bisa berdiri lagi dan diulang. Kemudian gerakan ketiga bisa seperti ini, kemudian melangkahkan salah satu kaki, kemudian ditekuk. Kemudian berdiri lagi, kemudian bisa ganti dengan kaki yang lainnya. Ini untuk meningkatkan stabilitas tubuh Ibu, jadi Ibu bisa lakukan beberapa kali di rumah. Kemudian Ibu bisa berdiri begini, kemudian bertumpu pada ujung jari-jari kaki, jadi seperti dijinjit. Kemudian turun lagi. Ini untuk melatih keseimbangan dan koordinasi gerakan Ibu. Selanjutnya yang terakhir itu Ibu bisa tarik tangan begini, kemudian angkat kaki perlahan-lahan secara bergantian. Selanjutnya evaluasi untuk regio hip itu nyeri diamnya 0, nyeri tekan 2, dan nyeri geraknya 3. Regio knee, nyeri diamnya 0, nyeri tekan 2, dan nyeri geraknya 3. Dan bagian ankle, nyeri diam 0, nyeri tekan 2, dan nyeri geraknya 3. Selanjutnya hasil terapi akhir. Yang pertama, adanya pengurangan atau hilangnya gejala seperti kelemahan pada ekstremitas bawah yang diharapkan berkurang secara signifikan atau hilang sama sekali. Yang kedua, peningkatan lingkup gerak dan kekuatan otot, di mana pasien diharapkan mendapatkan kembali lingkup gerak seri atau ROM yang mendekati normal. Diharapkan pula meningkatkan hingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Pasien dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti menulis, mengancing baju, menyisir rambut, dan mengenakan pakaian tanpa adanya keterbatasan. Pasien juga diharapkan mampu kembali berpartisipasi dalam hobi dan kegiatan rekreasi dengan nyaman tanpa kelelahan atau kelemahan. Yang terakhir, catatan pembimbing, evaluasi kondisi pasien saat ini. Pasien menunjukkan perbaikan signifikan dalam mobilitas dan kekuatan otot dengan peningkatan rentang gerak pada sendi utama dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kemudian rekomendasi latihan mandiri, pasien ini dianjurkan untuk melakukan latihan penguatan seperti bridge, wall squat, lunge, calf raise, dan sit marching. Dan yang terakhir, peringatan dan hal yang perlu dihindari, seperti beban berat sampai kekuatan otot pulih. Jika merasakan nyeri atau kelelahan berlebih, latihan harus dihentikan. Selain itu, penting untuk memastikan lingkungan latihan aman untuk mencegah risiko jatuh. Dengan mengikuti rekomendasi ini, pasien diharapkan dapat melanjutkan pemulihan dengan aman dan dapat melanjutkan pemulihan dengan aman.